Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese dalam podcast kami yaitu Pojok Tunas Gloria. Hari ini ada pembahasan yang luar biasa dalam podcast ini karena ada hal yang beda. Mungkin teman-teman semua sudah lihat di thumbnail kita, cover YouTube kita tentang judul daripada pembicaraan hari ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, hari ini saya tidak sendiri, saya dengan seseorang yang luar biasa, yaitu ini dia, Kakak Ronaldo Daniel Riri Mase. Tepuk tangan dulu. Shalom semuanya. Wih, apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Lihat nih teman-teman, yang di rumah badannya seperti saya, coba nih, kita panco dulu. Coba, siapa yang menang? Saya yang menang. Garing kok. Ayo. Oke, dan kita lanjut saja. Ini adalah Kakak Ronaldo Riri Mase. Dia ini adalah alumni dari Tunas Gloria. Kira-kira tahun berapa itu? Beta masuk Tunas Gloria angkatan keempat, masuk TK 2004, terus masuk SD 2006, lulus 2012. Oh, lulus 2012. Iya. Berarti kita tidak pernah ketemu kan? Belum ketemu. Iya, kaget kan? Kaget. Kaget. Di sini ada kamera tahu ada di mana sekarang? Di mana ini? Ini di toko kamera. Oke. Nah, sebenarnya kita sebagai guru, saya juga guru di sini. Sebenarnya Pak juga bangga dengan alumni yang sekarang sudah sukses. Sukses atau sukses? Sukses. Oh iya, yang sudah sukses. Seperti karena ada sebuah kata yang tidak bisa diungkapkan, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, karena guru akan senang apabila dia melihat anak muridnya itu atau generasi yang diajarnya itu berkembang dan punya hasil yang luar biasa. Sekarang alumni Tunas Gloria tahun yang tadi, coba ceritakan hal-hal yang luar biasa yang pernah dirasakan. Di mana Pak? Di Tunas Gloria? Tidak di Amerika. Di Tunas Gloria lah. Ya. Hal-hal yang berkesan apa ya? Mungkin yang paling berkesan yang selalu kita ingat kalau kita masuk sekolah sebelum mulai pelajaran harus ibadah dan hafal ayat Alkitab, Pak. Ayat Alkitab. Iya. Mungkin ada satu ayat yang diingat sampai sekarang, pasti ada lah. Ada. Iya. Ayat yang paling pertama. Apa tuh? Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ada waktu. Ada waktunya. Mantap. Nah, untuk semuanya ini adalah ya seperti tadi saya sudah bilang, ini adalah alumni dari Tunas Gloria. Dia ini masih mengingat tentang ayat karakter. Nah, di sekolah kami, untuk teman-teman semua yang di luar mungkin tidak belum tahu juga, kita punya sebuah kebiasaan yaitu atau budaya yaitu sebelum kita memulai pembelajaran ada doa dan ada hafal ayat karakter, betul kan? Betul, Pak. Ada beberapa ayat karakter yang gunanya untuk membina anak-anak mengetahui karakter yang baik, dalam tanda kutip karakter Kristus, Pak, ya. Oke, berikut lagi. Nah, tadi sudah ceritakan pengalaman yang luar biasa, yaitu sebelum pembelajaran pastinya dimulai dengan doa dan ayat karakter. Betul, Pak. Nah, mungkin sekarang Pak mau tanya dulu, masih ingat teman-teman atau guru yang dulu pernah mengajar Kakak Ronaldo atau teman-teman sebangku yang dulu sama-sama belajar? Tentunya beta masih ingat teman-teman SD, teman-teman kelas semua. Iya. Kira-kira siapa tuh? Kalau teman-teman SD, teman akrab itu Glenn Panggidae, ada Irfan Lona, Vidian Jawa. Itu teman-teman akrab, biasa main bola sama-sama. Main bola di main bola di sekolah. Main bola di sekolah tuh, Pak. Masa di hutan. Di Real Madrid. Berarti Kakak Ronaldo ini orangnya tidak suka ketawa ya? Oh, suka. Oke deh, terus itu tadi teman-teman. Kalau guru yang masih ingat siapa? Guru dulu ada Pak Mr. Lanton, Mr. Jeffrey, Iya. Pak JS, Oh, Pak JS, Pak JK, terus Miss Yanse, Miss Sondang, siapa deh? Banyak, Pak. Banyak guru banyak. Dan yang pasti bahwa mereka juga sangat berjasa dalam kehidupannya Kakak Ronaldo. Pasti. Karena
Pernah ketemu Koson deh setelah pulang dari sana? Sempat berapa kali ketemu juga Pak. Waktu liburan? Iya. Oh iya, sekarang ini Kakak Nado belum selesai belum selesai pendidikan kan? Belum. Pak. Masih sekarang tingkat 4 Pak. Oh ya. Dan untuk semuanya juga Kakak Nado ini adalah siswa. Siswa disebut apa ya di sana? Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, siswa atau mahasiswanya itu disebut praja Pak. Iya, jadi Kakak Naldo ini adalah praja di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, coba ceritakan dulu IPDN itu seperti apa supaya teman-teman di luar sana bisa tahu. IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu sekolah kedinasan untuk membentuk pamong praja yang dikaderkan untuk mengisi posisi-posisi jabatan di dunia birokrasi. Itu disiapkan sebagai seorang pamong praja nantinya. Kita sekolah kedinasan yang di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya, sekolah kedinasan di bawah bimbingan Kementerian Dalam Negeri. Begitu Pak kurang lebih. Dan sekarang masih dalam taraf sekolah di sana ya? Iya. Sudah tahun keberapa nih? Tahun keempat Pak, tingkat akhir. Oh ya, tadi sebelum podcast ini dimulai, tadi kita lagi sementara lagi persiapan, Kakak Naldo cerita bahwa 4 tahun belajar sana kan? Iya Pak. Dengan sebutan yang berbeda-beda. Iya Pak. Nah, coba ceritakan tuh. Di IPDN sendiri itu tingkat pertama disebut Muda Praja. Muda Praja tahun kedua. Tahun kedua tingkat kedua itu disebut Madya Praja. Madya Praja. Tingkat ketiga disebut Nindya Praja. Dan tingkat terakhir disebut Praja Utama atau Wasana Praja. Wasana Praja. Siapa? Jadi sekarang Kakak Naldo ada di tingkatan yang terakhir yaitu Praja Utama. Dan sekarang sibuknya apa nih? Kalau kesibukan sekarang sementara masih kuliah Pak. Ini beta kuliah pembelajaran jarak jauh PJJ. Oh iya. Tapi sementara dalam proses penyusunan skripsi juga. Kira-kira habisnya kapan tuh? Untuk diwisudakan tuh? Di situ dikenal artian wisuda atau bagaimana tuh? Wisuda, setelah wisuda untuk secara akademiknya diwisudakan. Iya. Setelah itu dilantik sebagai pamong praja muda atau pelantikan PPM. Itu kurang lebih kalau Tuhan berkenan tahun depan sekitar bulan Juli atau Agustus Pak. Amin. Kita sama-sama doakan ya. Siap. Mari kita berdoa. Oke. Ya cuma bercanda ya. Iya. Nah, untuk semuanya tadi sudah diceritakan bahwa Kakak Naldo ini adalah praja di IPDN tahun keempat, tingkatan keempat yaitu Praja Utama. Coba ceritakan dulu awal masuk seperti apa? Apakah langsung benar-benar langsung lolos pada waktu tes pertama atau masih ada tantangan yang menghalangi Kakak Naldo? Untuk beta sendiri, beta lulus SMA kan 2017 Pak. 2017 tahun itu langsung mendaftar IPDN, tapi Tuhan belum berkenan waktu itu. Jadi beta sudah tes IPDN sudah sampai tahap akhir Pak. Tahap akhir pantuhir sudah. Itu tesnya seperti kayak polisi atau tentara. Ada tes kompetensi dasar, tes kesehatan, tes psikotes, tes jasmani. Dan beta sudah sampai di kampus, sudah tahap akhir waktu itu, tapi Tuhan belum berkenan waktu itu, jadi gugur. Artinya gagal di tahap akhir. Di tahun 2017 itu. Setelah itu nganggur 1 tahun. Nganggur sambil persiapan ulang. Memang pengennya di situ. Karena sudah cita-cita dan atau mengikuti orang tua. Soalnya sih lebih kayak memang sudah niat dari SMA harus bisa masuk. Oh iya, minta maaf, saya tahu bahwa orang tua dari Kakak Naldo juga pernah sekolahnya di situ. Iya, papa mama memang kebetulan STPDN. Wih, keren. Memang dulu cita-citanya Pak juga begitu, tapi tahu toh. Tapi mudah-mudahan generasi berikut atau adik-adiknya Kakak Naldo di Tunas Gloria dan di semua tempat di sini bisa apa ya? Bisa ada di posisinya Kakak Naldo. Ya. Nah, setelah tahun pertama tidak lulus, setelah itu beta ikut tes lagi tahun kedua. Iya. Tahun kedua baru puji Tuhan bisa masuk atau lulus di IPDN. Amin.
Mantap ya. Siap Pak. Setelah itu bagaimana tuh pembelajaran di sana? Tinggalnya di mana? Apakah Kak Naldo tinggalnya di tempat terpisah di luar daripada kompleks sekolah, atau memang diwajibkan semua pelajar harus masuk di kompleks tersebut? Kalau sistem pendidikannya itu kotong sistem boarding school Pak. Artinya apa tuh? Sistem kotong tinggal di dalam asrama. Jadi di sana itu tinggal di dalam asrama, semuanya diatur dari kotong bangun pagi sampai kotong tidur lagi, kotong semua diatur. Bangun jam berapa, makan jam berapa, apel jam berapa, kuliah jam berapa, semuanya diatur. Lari sore jam berapa itu diatur. Dan di sana itu disebut ada apa namanya? Istilahnya jarlatsu Pak. Jarlatsu. Iya. Oh iya, betul. Pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Iya. Itu maksudnya apa tuh? Pengajaran itu seperti kotong kuliah biasa dengan dosen. Terus pelatihan itu untuk melatih kemampuan teknik soal di dunia kerja nanti, seperti kotong buat surat seperti apa, kotong mengoperasikan misalnya ke komputer seperti apa, itu dilatih juga di sana. Cara membuat laporan-laporan seperti apa itu dilatih. Terus yang terakhir pengasuhan, itu yang tadi kita bilang kotong bangun tidur jam berapa, kotong kuliah jam berapa, kotong makan jam berapa, itu disebut pengasuhan. Istilahnya jam berapa? Iya. Tidurnya jam berapa, begitu semua diatur Pak. Yang pasti bahwa di Kupang Kak Naldo tinggal dengan orang tua. Sudah pasti. Ya kan? Pastinya di Kupang tinggal di rumah sendiri, dan Ya. mau bangun jam berapa saja terserah. Terserah. Mau makan jam berapa terserah. Terserah. Nah di sana diatur. Dari bangun pagi, mau mandi juga, mau belajar, dan semua hal diatur. Iya Pak, betul. Penyesuaian yang pertama bagaimana tuh? Pertama pasti kaget ya. Kaget karena aduh, ini bangun 4:30 tiap hari, harus bangun 4:30, bangun habis harus lari pagi, olahraga, push up, sit up. Pasti aduh, beta merasa sangat tersiksa leh. Orang Tersiksa? awalnya. Tapi lama kelamaan sudah mulai biasa. Karena mungkin berbeda ya. Iya. Di Kupang terserah beta, di sana bukan terserah beta, ya kan? Semua diatur dari jadwal bangun pagi dan sebagainya. Iya, Betul kan? betul. Mungkin pernah ketemu ada hal yang aduh, gawat, beta bangun terlambat nih. Aduh, bagaimana nih? Kalau bangun terlambat hampir sempurna Pak, karena biasanya kawan dong yang kasih bangun. Kalau beta terlambat pasti kawan dong di sebelah, kan tinggal satu asrama Pak. Di satu asrama itu ada berapa orang tuh? Biasanya kurang lebih 45 sampai 50 orang. Wah, Satu asrama. satu asrama. Berarti asramanya besar kan? Iya. Dan Asrama itu cukup besar. setelah bangun pagi apa tuh? Bangun pagi, lari, Oh, saya pikir bangun pagi ku terus. mandi terus. Soalnya kalau di sana bangun pagi ku terus lari. Oh, ada lagunya? Iya. Oke, coba kita nyanyi. Satu, saya hitung sampai 400 ya. Saya sampai 400. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Sekarang ada Pak. Oh, coba deh. Ini kan ada. Jadi bangun pagi. Aerobik. Yes. Aerobik tuh lari pagi, Hmm. push up, sit up. Setelah aerobik baru kotong mandi Pak. Mandi, persiapan, makan pagi. Makan pagi, setelah makan pagi kotong apel. Apel. Apel pagi, pengecekan personil. Setelah itu baru kotong kuliah. Kuliah. Setelah kuliah, istirahat sore. Kalau sore mau lari atau mau olahraga mandiri boleh. Dia bisa main futsal. Di sana tuh bebas, mau olahraga apapun bebas Pak. Iya. Mau futsal boleh, mau basket boleh, mau berenang boleh, bebas. Jadi tidak dibatasi kotong punya bakat atau minat. Jadi oke, mantap. Terus Pak ini pernah buka satu akun YouTube di situ tentang sekolah ini, tentang IPDN. Siap Pak. Di situ siswa saja jalan di luar itu harus berbaris ya. Siap. Tidak Mas boleh Baris. jalan satu di sana, satu di sini. Soalnya boleh. Soalnya boleh. Soalnya boleh. Kenapa harus begitu? Itu memang diatur biar terlihat rapi Pak. Jadi mau jalan kemana-mana Iya. saja Harus teratur. berbentuk pasukan atau barisan biar terlihat rapi dan enak dipandang memang. Wih, jadi tidak boleh jalan salah-salah. Boleh. Berarti itu militer 100% atau Semi militer lah. bisa Semi dibilang. militer. Kurang lebih iya Pak. Ada seperti kayak polisi yang sebagai pelatih di situ atau bagaimana? Kalau Atau dari tentara? pelatih sih di awal pendidikan aja Pak. Iya. Jadi di awal pendidikan itu
tentang apa, ada pendidikan dasar itu dilatih oleh polisi selama 1 bulan. Setelah dilatih oleh polisi 1 bulan, baru kotong dilepas kembali ke IPDN sendiri. Jadi pelatihannya lewat IPDN, pengasuhannya lewat IPDN. Orang-orang IPDN yang mengasuh kotong gitu. Oke, tadi juga sebelum kita mulai, kotong sempat bahas kalau IPDN tuh dulunya bukan IPDN kan? Iya Pak. Awalnya adalah APDN nasional, APDN itu apa ya? Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Setelah itu STPDN. Setelah itu masih APDN nasional. APDN nasional. Itu APDN, seluruh APDN Indonesia digabung. Kemudian STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Kemudian berubah nama lagi jadi IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri sampai sekarang. Dan akhirnya Kakak Naldo ada di dalam situ dan menjadi apa ya? Menjadi perwakilan dari Sekolah Tunas Gloria, betul kan? Ya, puji Tuhan. Nah, bagaimana perasaan Kakak Naldo sebagai alumni Tunas Gloria yang sekarang ada di sana? Puji Tuhan, beta bangga bisa menjadi salah satu alumni Tunas Gloria yang ada di sana. Dan sampai sekarang baru 2 orang seingat dan setahu beta yang dari Tunas Gloria bisa ada di sana. Satu siapa tuh? Satu ada adik Resaldi Manantuan. Resaldi Manantuan. Iya. Oh dia di bawah. Dia junior. Sekarang dia tahun berapa tuh? Tahun ketiga dia. Berarti namanya apa tuh? Nindya Praja. Oke. Dan waktu pulang dari IPDN, pulang dari sana, datang ke Tunas Gloria. Waktu lihat Tunas Gloria pertama kali setelah berapa tahun tidak lihat Tunas Gloria, perasaan Kakak Naldo bagaimana? Setelah lihat, wih, aduh ada guru saya tuh, ada guru saya. Bagaimana tuh? Perasaan pertama pasti kaget, lumayan kaget juga karena sudah ada beberapa perubahan, sekolah tambah luas. Iya. Terus ketemu dengan Pak lagi. Ketemu Pak lagi. Ini banyak guru-guru baru. Oh iya. Dan yang beta son kenal, tapi sekarang kenal. Oh iya, betul juga. Iya Pak. Oke. Dan yang pasti bahwa karakter yang didapat oleh Kakak Naldo dari Tunas Gloria itu tidak sia-sia ya. Iya Pak. Sangat bermanfaat buat Kakak Naldo. Iya Pak. Nah, untuk Kakak Naldo sendiri, apa yang menjadi pesan buat Kakak Naldo dari Kakak Naldo kepada adik-adik di Tunas Gloria kalau mereka mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Contohnya seperti Kakak Naldo ini. Buat adik-adik semua, mungkin yang sekarang masih SD, SMP, atau SMA, lagi bingung mau masuk kemana atau cita-citanya masih bimbang kiri mau pilih apa. Saran dari beta pribadi, pertama tentukan kau pun cita-cita dulu. Kau mau masuk apa? Atau kau mau jadi apa dulu? Setelah itu, misalnya seperti beta dulu dari sejak kecil dari SD SMP itu sudah punya niat dari dalam diri untuk masuk IPDN. Iya Pak. Seperti Bapak. Dari Papa. Terinspirasi juga memang dari Papa. Tapi sudah memang niat pribadi. Jadi kalau kotong sudah punya niat, lanjut ke kotong bagaimana kotong menggapainya. Masa depan memang dalam Alkitab Tuhan bilang masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi kalau kotong sudah datang untuk menggapai masa depan itu, berusaha kan? Sudah akan datang. Betul. Masa depan di sini, tapi kalau kotong diam juga sudah buat apa-apa, kotong sudah akan sampai di sini. Jadi kotong harus berusaha untuk menggapai. Istilah kerennya ora et labora. Ora et labora. Apa tuh? Yang bekerja. Wih. Apa lagi tuh? Kalau terus saran dari beta, persiapan. Misalnya adik-adik mau tes IPDN atau tes polisi atau tes tentara. Persiapan dari sejak dini. Dari SMA itu persiapan memang. Apalagi sekarang Pak, kotong nih hidup di dunia digitalisasi. Banyak sekali tips-tips atau trik-trik di internet. Kotong bisa di YouTube, kotong bisa dapat dengan mudah. Jadi persiapan memang, kotong misalnya tes IPDN, kita ambil contoh. Kotong ada tahap pertama yang tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Banyak sekali soal-soal di internet atau tips-tipsnya di internet. Dan tips-tipsnya di internet kotong bisa
pelajari. Terus ada tes kesehatan, kotong bisa persiapan untuk medical check up. Kotong medical check up sebelum tes, kotong medical check up, kotong persiapan psikotes. Jadi buat persiapan memang jangan sudah H-1 atau H-2 baru mulai belajar kiri kanan, itu terlambat. Meta satu malam belajar. Terakhir besok bangun terlambat, so bisa pergi tes. Artinya bahwa persiapan tuh harus dari jauh-jauh. Persiapan harus jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Atau mungkin ada yang mau ikut mau tes, dia mau kuliah soalnya apa? Misalnya dia mau jadi dokter, mau masuk ke dokteran atau mau masuk teknik sipil, informatika, soalnya apa? Persiapan juga dari sejak jauh-jauh hari. Mau SD, SMP, SMA persiapan. Banyak orang bilang nilai sekolah itu sangat mempengaruhi. Menurut beta masih ada pengaruhnya. Masih ada pengaruh. Iya. Betul. Pelajaran di sekolah itu pasti akan itu yang membentuk kotong ke depannya. Kalau kotong di sekolah ini suka malas-pemalas, betul. Pasti ke depannya pasti akan begitu. Karakternya akan terbawa terus. Berarti itu tips Kak Kanaldo buat adik-adik yang masih sekolah, khususnya di Tunas Gloria ya. Mau dari jenjang TK, mau di SD, SMP atau SMA, ayo tuh cita-citanya apa? Dibantu dengan orang tua juga. Diarahkan, dibantu dengan orang tua nih persiapannya ini dan sebagainya. Kak Kanaldo, mungkin berbeda dengan Pak berbeda dengan Kak Kanaldo. Dulu Pak ini mau cita-cita jadi polisi. Tapi karena giginya kurang rata, akhirnya Pak ganti cita-cita nih. Pertama tidak jadi polisi, mau jadi perawat. Sebelum jadi perawat kayaknya mau jadi apa? Tidak, mau jadi perawat. Tapi akhirnya tidak lulus jadi perawat, akhirnya tes jadi guru. Kuliah jadi guru dan akhirnya sampai sekarang. Puji Tuhan. Nggak jadi guru pencak silat. Tidak jadi guru ya, jadi guru untuk mengajar anak-anak. Nah, Kak Kanaldo kembali lagi di Tunas Gloria. Kak Kanaldo sebagai alumni yang pasti tadi sudah ceritakan pengalaman tentang di sekolah seperti apa. Pasti punya sebuah pengalaman yang konyol ya, yang konyol yang di situ dapat sebuah disiplin mungkin. Tidak mungkin siswa belajarnya atau punya pengalaman yang baik saja ya, pasti punya pengalaman yang unik dan itu sampai saat ini pasti akan mengingatnya apa, atau ketika lihat ini saya ketemu dengan guru ini pasti pengalaman itu saya ingat nih. Kalau pengalaman yang paling unik menurut beta selama sekolah di Tunas Gloria itu istilahnya kotong dapat usir. Iya, dan dulu kotong dapat disiplin. Iya. Dan dulu kotong main bola Pak. Biasa tuh istirahat, main bola, tenang bola masuk di ruang guru Pak. Iya. Bola kena guru ibu siapa beta lupa, tapi kena ibu. Iya. Ibu panggil, ibu marah bilang mending kalau bosong datang hanya untuk main bola, mending selesai sekolah. Iya. Kotong ambil hati. Ambil hati. Kotong anak kecil polos-polos nih, kotong sontak apa kotong. Artinya tersinggung waktu itu. Kurang lebih begitu Pak. Jadi ini ibu bilang bosan pulang, saya kotong pulang betul. Kotong jalan kaki baru kotong menyanyi. Kita masih ingat lagu sampai sekarang. Bolang si bocah dapat usir. Si bocah petualang. Mau jalan-jalan sampai Moina baru bapak guru dan datang cari kasihan. Astaga. Nah, dari perjuangan Kak Kanaldo juga bisa tahu kan. Sekarang Kak Kanaldo ada di tingkatan yaitu kalau mau dibilang Pak sebagai guru Pak bangga. Walaupun Pak sudah pernah ada di proses pendidikannya Kak Kanaldo. Pak sudah pernah mengajar Kak Kanaldo, tapi setelah Pak lihat ini nih Kak Kanaldo adalah alumni Tunas Gloria yang sekarang sudah ada di IPDN, yang sedikit lagi sudah ada di dunia pemerintahan. Mungkin suatu ketika akan memimpin kembali Pak sebagai guru atau guru-guru yang dulu mengajar Kak Kanaldo. Bagaimana perasaannya? Beta bangga sih Pak bisa ada di posisi ini, tapi semua ini bukan karena beta pribadi, beta pun kuat. Iya. Tapi karena yang pertama pasti karena Tuhan Yesus. Yes. Karena support dari keluarga, dari papa mama, dari saudara-saudara, support dari teman-teman, serta mungkin bimbingan juga dari seluruh guru-guru beta termasuk di Tunas Gloria Pak. Itu semua karena
bantuan support dari kecil kotong diarahkan begini akhirnya membentuk karakter dan disiplin beta sampai sekarang. Jadi beta cukup bangga, Pak. Berarti tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia. Sebuah karakter yang sudah ditanamkan pada waktu masih sekolah itu sangat penting di kemudian hari. Siap. Tadi ayat karakternya apa yang masih diingat di sekolah dulu? Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Apa itu? Apa tadi? Untuk segala sesuatu. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya. Jadi sekarang Kakak Naldo sudah jadi seorang praja di IPDN, dan itu bukan cuman apa yang tadi sudah dibilang, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena masuk tepat di tempat pendidikan yang luar biasa waktu dulu, ketemu dengan guru-guru, teman-teman, akhirnya membentuk proses pendidikan, proses hidup, akhirnya sampai sekarang. Tidak terlepas juga dari orang tua, betul kan? Siap, Pak. Nah, Pak ingat nih, tadi kan Kakak Naldo bilang kalau ada guru yang memberikan disiplin. Sebenarnya disiplin itu penting, Kakak Naldo. Penting Pak sekali, jadi guru paling juga, penting. ya. Pak juga jadi guru dulu, Pak adalah siswa biasa. Sebenarnya disiplin itu adalah penting. Karena kenapa kita sekolah? Kita sekolah adalah untuk belajar yang tidak tahu kita sebelumnya, akhirnya menjadi tahu. Dulu karakter kita tidak benar, akhirnya dibentuk di sekolah. Betul kan? Betul. Bagaimana tanggapan Kakak Naldo Kalau dari tentang beta, disiplin guru gitu? disiplin dari guru itu paling penting, salah satu yang paling penting, Pak. Ya. Karena kotong di sekolah bukan hanya untuk belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, bukan cuma untuk belajar itu, tapi kotong juga belajar karakter. Iya. Belajar disiplin agar di saat dengan orang lain itu kotong tahu etika, kotong bisa menempatkan diri bagaimana dengan orang lain, bersosialisasi dengan yes. baik. Itu yang salah satu yang menurut beta paling penting, itu disiplin, Pak. Nah, berikutnya adalah Kakak Naldo sekarang kan adalah praja IPDN. Siapa? Pasti punya cita-cita, punya harapan untuk membangun NTT. Siap. Ya kan? Siap. Ke depan kira-kira mau bagaimana nih? Untuk ke depan beta serahkan kepada Tuhan bagaimana baiknya, tapi kotong sebagai manusia pasti harus tetap berusaha untuk menggapai apa? Cita-cita. Ya cita-cita. Mungkin kalau di dunia pemerintahan mungkin menggapai apa, harus punya mimpi untuk ada di tingkat paling atas, jabatan paling tinggi. Karena semakin tinggi, kalau di dunia birokrasi semakin tinggi kotong pun jabatan, kotong bisa bantu lebih banyak orang. Mantap. Mungkin di kotong jadi lurah, misalnya lurah di lurah A. Iya. Kotanya bisa bantu sekitaran lurah A. Betul. Sebagai pejabat pemerintah. Kotong jadi camat, kotanya bisa bantu di camat itu, di wilayah kecamatan itu. Tapi kalau kotong bisa mungkin jadi kepala dinas, atau kotong jadi sekda mungkin yang jabatan tertinggi di pemerintahan provinsi atau di pemerintahan daerah, kotong bisa bantu lebih banyak orang lagi, Pak. Jadi menurut beta harus punya mimpi yang tinggi agar bisa bantu lebih banyak orang. Lebih banyak orang. Yang paling tinggi di posisi apa? Apakah mau gubernur? Apakah mau jadi menteri? Atau mau jadi presiden ganti Pak Jokowi? Kira-kira mau jadi apa? Pokoknya yang pertama saya harapkan Kakak Naldo tuh, Pak, harapkan Kakak Naldo bisa jadi gubernur. Amin, amin, Pak. Gubernur NTT tahun mendatang. Amin. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Iya. Kakak Naldo sebelum jadi gubernur mungkin Pak duluan jadi gubernur. Bisa saja kan? Itu kotong pasangan siapa? Pasangan. Oke. Coba sini. Lihat ke kamera sana, pilih kami. Nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Oke. Nah, terakhir ya Kakak Naldo. Tadi Kakak Naldo sudah cerita banyak hal tentang pendidikan di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan awalnya gimana bersusah-susah dulu sampai tesnya 2 kali. Sekarang kasih pesan untuk guru-guru di Tunas Gloria dan anak-anak juga, adik-adik di Tunas Gloria. Kalau pesan pribadi dari beta untuk Tunas Gloria atau guru, Ya, ataupun guru-guru dan anak-anak. murid-murid, tetap semangat untuk belajar. Untuk guru-guru mungkin semangat mengajar, karena guru seperti kotong tahu bersama itu pahlawan tanpa tanda jasa. Yes. Jadi untuk guru-guru semangat belajar, semangat untuk mengajar,
tetap kreatif, apalagi di Tunas Gloria nih kita lihat semakin tahun semakin kreatif, ada podcast begini sangat-sangat kreatif tentunya. Tepuk tangan loh. Jadi teman-teman guru-guru semua semangat untuk mengajar adik-adik penerus generasi bangsa. Untuk adik-adik murid semua semangat belajar, gapai cita-cita, bermimpilah setinggi mungkin dan gapai cita-cita setinggi mungkin. Mungkin itu sama. Terima kasih buat Kakak Naldo. Siapa? Sampaikan salam buat teman-teman di PDN dari Siap. kami Tunas Gloria. Siap. Dan siapa tahu ada pengganti Kakak Naldo di sana. Siap, Pak. Amin. Dari Tunas Gloria. Amin, amin. Itu harapan kami. Harapan kami guru-guru adalah anak-anak di Tunas Gloria ini bisa menyebar ke posisi-posisi yang luar biasa. Siap, amin. Dan yang pasti bisa menolong banyak orang seperti yang tadi Kakak Naldo bilang. Amin, Pak. Oke, ada pesan khusus lagi? Mungkin kepada teman-teman yang ada di PDN atau di mana saja berada? Mungkin teman-teman di PDN deh. Teman-teman di PDN khususnya untuk angkatan 29 Prajaga Utama, semangat untuk di akhir pendidikan, sedikit lagi potong lulus, semangat jangan buat pelanggaran, susun skripsi bye-bye. Siapa itu? Wih, mantap ya. Oke, terima kasih buat Kakak Naldo sudah hadir di sini di podcast kami yaitu Pojok Tunas Gloria. Siap. Tetap dukung ya. Siap, terima kasih, Pak. Jangan lupa komen, share, dan subscribe program ini. Buat semua yang di rumah juga, jangan lupa untuk nonton podcast ini, di komen, share, subscribe, dan sebagainya. Tetap dukung podcast ini sebagai tempat untuk mencari informasi apa saja, mau pendidikan, prestasi, keluarga, motivasi, dan lain sebagainya. Intinya, kami berdua sangat bersyukur bisa membagi cerita Kakak Naldo, apalagi bersyukur bisa membagi cerita buat semuanya yang di rumah. Saya Everlese dan Saya Ronaldo Riri Masih. Oke, ini dia Pojok Tunas Gloria dan sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.